Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa syara'a fihi as-siyama wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, para jamaah salat Isya dan salat Tarawih, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa memuji Allah dan juga mengagungkan namanya, dan juga tidak lupa bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan Qiyamu Ramadan secara berjamaah, yang merupakan ibadah tambahan di bulan Ramadan ini, ibadah yang oleh Allah melalui Rasulnya disyariatkan agar hari-hari kita di bulan Ramadan benar-benar penuh dengan ibadah, penuh dengan pengabdian, penuh dengan aktivitas amal salih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di siang hari kita melaksanakan ibadah saum, maka Allah syariatkan di malam hari menjalankan Qiyamu Ramadan. Disyariatkan juga kita untuk memperbanyak tilawatil Quran dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga diharapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, selesai dari bulan Ramadan, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah, berbagai macam pengabdian, berbagai macam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan doanya, zikirnya, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah saum. Maka ibadah-ibadah yang Allah perintahkan tersebut, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tersebut, pada dasarnya bukan hanya sekedar bentuk pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk taqarrub seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tersebut juga sebenarnya berfungsi bagi kita sebagai hamba-Nya, memiliki fungsi sebagai atau kepada kita sebagai hamba-Nya. Ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sebagaimana juga disebutkan dalam banyak ayat maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki fungsi bagi hamba-Nya, memiliki fungsi bagi orang-orang yang menjalankan ibadah saum tersebut. Apa di antaranya?
yang paling utama dari pelaksanaan ibadah saum adalah bahwa saum mentarbiyah kita, saum mendidik kita agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan syahwat di dalam diri kita. Mengapa demikian? Sebab pengendalian syahwat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari apa? Dari tujuan kehidupan yang bahagia bagi seorang hamba. Artinya siapapun seorang hamba yang mampu mengendalikan syahwat yang ada di dalam dirinya, mampu menguasai syahwat yang ada di dalam dirinya, mampu memanage syahwat yang ada di dalam dirinya, maka apa? Maka pastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunianya dan dia juga akan mendapatkan kebahagiaan akhiratnya. Sebaliknya ketika manusia tidak mampu mengendalikan syahwatnya, tidak mampu memanage syahwatnya dengan baik, tidak mampu mengarahkan syahwatnya secara benar, maka apa? Maka jangankan di akhirat nanti, di dunia pun orang tersebut akan mendapatkan musibahnya, akan mendapatkan kecelakaannya. Mengapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan syahwatnya tersebut. Oleh karena itu kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang saum, maka Rasulullah sudah mengatakan di awal-awal sabdanya, sudah mewanti-wanti kepada kita agar kita memperhatikan hal ini. Apa sabda Rasulullah SAW? Sabda beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah saum, tapi apa? Tapi dia tidak mendapatkan apapun dari saumnya tersebut kecuali hanya sekedar merasakan lapar yang dirasakannya dan merasakan haus yang dia rasakan dalam menjalankan ibadah saum tersebut. Artinya orang tersebut dalam saumnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan nilai terpenting, atau dia tidak bisa mendapatkan apa yang orang sebut hari ini sebagai value. Dia tidak punya value dalam hidupnya, hanya sekedar apa? Hanya sekedar dia mampu menahan lapar dan mampu menahan haus. Mengapa demikian? Sebab pada dasarnya dalam saum tersebut ada value, ada nilai yang harus digali, ada nilai yang harus dipegang teguh, ada nilai yang harus dijadikan sebagai pegangan seorang hamba Allah dalam kehidupannya, yaitu apa? Yaitu diantaranya yang terpenting adalah seorang manusia mampu mengendalikan syahwat dalam kehidupannya. Karena pengendalian syahwat itulah diantara yang akan menyelamatkan kehidupan seseorang dalam kehidupan dunianya dan juga dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lainnya, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sabda beliau, wasyamu junnatun, dan saum itu adalah merupakan perisai. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan junnah adalah junnatul minal athami wal ma'asi, yaitu perisai seseorang dari apa? Dari dosa-dosa yang akan apa? Yang akan dilakukannya, atau dari kemaksiatan-kemaksiatan yang akan dikerjakannya. Artinya saum yang benar, saum yang bermakna, saum yang memiliki nilai adalah ketika saum tersebut menjadi perisai bagi seseorang, penghalang bagi seseorang dari apa? Dari melakukan dosa dalam kehidupannya dan juga dari melaksanakan apa? Dari melakukan kemaksiatan. Demikian juga Rasulullah SAW dalam sabda berikutnya, beliau mengatakan fala yarfuth, maka seseorang yang saum dia tidak boleh rafath. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan rafath adalah al-jima', yaitu bercampur suami istri. Padahal bercampur suami istri adalah sesuatu yang halal. Bahkan itu bagian dari penghalalan Allah kepada hambanya terkait dengan apa? Terkait dengan syahwatnya. Tapi ketika seseorang menjalankan ibadah saum, dia dididik, dilatih untuk mengendalikan syahwatnya. Oleh karena itu
syahwat, ketika seseorang mampu mengendalikan syahwatnya, maka sebenarnya disitulah keselamatannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala yaskhab, atau dalam riwayat yang lain wala yajhal, dan hendaklah dia menahan diri untuk tidak berteriak-teriak, untuk tidak berbicara kotor dan kasar, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang akan membawanya kepada kerusakan baik pribadi, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa inimruun, dan jika ada seseorang yang ketika dia saum, kemudian ada seseorang yang mengajaknya berkelahi, mengajaknya untuk berselisih, maka kata Rasulullah, falyaqul inni shaimun, maka katakanlah kepada orang tersebut bahwa aku sedang menjalankan ibadah saum. Aku diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya untuk mampu mengendalikan diri, diantaranya adalah mengendalikan amarahnya, dan mengendalikan amarah adalah bagian dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, ya, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan qaulaz zur adalah aqwalul atau qaulul kadhib, atau ucapan-ucapan dusta. Artinya seseorang dalam keadaan saum dilatih, dididik agar apa? Agar dia tidak berdusta. Mengapa? Karena saum mengajarkan kejujuran. Kita tidak ada yang tahu seseorang itu saum atau tidak kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara tidak langsung saum mendidik seseorang agar senantiasa berkata jujur dalam kehidupannya, dan ketika seseorang berbuat jujur dalam kehidupannya, maka itulah keselamatan dalam kehidupannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan dalam sabdanya, wal amala bihi, dan berbuat apa? Berbuat dusta dalam kehidupannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari orang tersebut dia meninggalkan makan dan minumnya. Mengapa? Karena kalau seperti itu saumnya tidak memberikan makna bagi orang tersebut. Saum yang sekedar menahan lapar dan haus tidak punya value, tidak punya nilai yang berarti. Sebab nilai atau saum yang berarti adalah saum ketika seseorang mengendalikan syahwatnya, mengendalikan dirinya untuk tidak berkata yang buruk, untuk tidak berbicara yang buruk, untuk tidak berdusta, dan juga melakukan kedustaan di dalam hidupnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita simpulkan dari beberapa hadis tadi, maka hanya dua hal sebenarnya dalam saum ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kita. Itu yang paling penting sekali. Walaupun tentu banyak hal-hal yang lain, hikmah dari ibadah saum yang dilakukan. Apa diantaranya? Dua hal yang terpenting tadi, yaitu seseorang sanggup menahan syahwat apa? Syahwat makannya. Yang keduanya adalah syahwat yang terkait dengan syahwat lawan jenisnya. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dalam kehidupan yang nyata, yang real, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Maka apa? Maka kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah bangsa, termasuk bangsa Indonesia, adalah karena banyaknya manusia yang tidak mampu mengendalikan dua hal ini. Yaitu apa? Yaitu mulut dan kemaluannya. Mulut bisa dalam makna dua hal, sebagaimana Nabi SAW juga jelaskan dalam hadis tadi. Yang pertama adalah mulut yang terkait dengan kebutuhan makan. Artinya seorang yang menjalankan ibadah saum, haruslah dia memiliki nilai dengan saum tersebut, bahwa apa? Bahwa dia akan menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kenapa? Karena dengan ibadah saum, seseorang tersebut jangankan makanan yang haram, makanan yang halal pun pada saat saum ditahan untuk tidak dimasukkan ke dalam perutnya.
Artinya apa? Artinya Islam mengajarkan, mendidik kita agar kita menjaga mulut. Untuk apa? Untuk mengendalikan mulut kita dari memasukkan makanan ke dalam perut kita, sesuatu yang apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang mampu mengendalikan ini, maka insya Allah itulah keselamatan di dalam hidupnya. Itulah keselamatan dunianya dan itulah keselamatan akhiratnya. Tapi sebaliknya ketika manusia tidak bisa mengendalikan yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan kebutuhan perutnya yang dimasukkan dari mulutnya berupa makanan dan minuman, maka apa? Maka itulah kerusakan yang terjadi hari ini. Itulah yang terjadi musibah yang banyak dialami oleh masyarakat dan umat hari ini. Kita bisa lihat contohnya umpamanya. Betapa hari ini umpamanya di antara hal yang dikeluhkan oleh bangsa kita adalah apa? Di antaranya, mengapa bangsa kita yang dibekali oleh Allah dengan kekayaan yang luar biasa banyak, dengan kekayaan yang berlimpah, dengan kekayaan yang tidak ternilai jumlahnya, tapi apa? Tapi masyarakatnya kenapa kebanyakan tidak mendapatkan kesejahteraannya? Mengapa di antaranya? Karena banyak manusia-manusia yang tidak mampu mengendalikan mulutnya berupa apa? Kerakusannya terhadap dunia. Kerakusannya terhadap apa? Terhadap dunia. Dan kerakusan ini harus dididik, salah satunya adalah dengan saum. Saum mengajarkan kita untuk tidak rakus. Terutama apa? Rakus terhadap hak orang lain. Rakus mengambil hak milik orang lain. Rakus mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dan itulah yang terjadi musibah hari ini. Ketika banyak manusia yang rakus, maka apa? Maka harta yang berlimpah ini tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Kalau kita perhatikan uangnya dan mau kita bandingkan, ya, kekayaan yang dimiliki bangsa kita dengan kekayaan yang dimiliki saudara-saudara kita di negara lain yang kekayaannya nggak sebanyak kita. Tapi mereka mendapatkan apa? Mendapatkan kesejahteraannya. Mengapa? Karena alhamdulillah banyak di antara mereka apa? Para pemimpinnya tidak rakus terhadap harta. Para pejabatnya tidak rakus terhadap harta. Para pejabatnya hanya mau mengambil sesuatu yang halal dan mereka tidak mau mengambil yang haram. Dan ketika manusia-manusia yang tidak mampu mengendalikan apa? Mulutnya, dia ingin menguasai apapun, ya, terkait dengan kebutuhan dirinya, maka apa yang terjadi? Itulah yang terjadi hari ini. Harta yang banyak, harta yang berlimpah tidak memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Mengapa? Karena banyak manusia-manusia yang tidak mengendalikan atau mampu mengendalikan syahwat terhadap harta. Inginnya dia menguasai seluruh harta tersebut. Bahkan kalau bila perlu orang lain tidak mendapatkannya. Yang penting dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Padahal berapa banyak yang bisa dinikmati oleh seseorang terkait dengan makanan dan minumannya. Coba para jamaah kita renungkan bersama. Berapa banyak makanan di bulan Ramadan ini ketika kita berbuka yang bisa kita masukkan ke perut kita masing-masing. Paling hanya apa? Paling hanya sebuah apa? Sebuah lontong atau beberapa butir kurma atau beberapa teguk minuman. Kita tidak bisa menguasai, menikmati sebanyak apapun makanan. Tetap saja kita sudah diberikan batasan-batasan oleh Allah. Untuk itu, mengapa kita harus rakus untuk bisa menikmati dan mendapatkan harta yang berlimpah sampai kita harus mengambil hak orang lain. Kita harus berbuat curang, kita harus berbuat atau melakukan korupsi, kita harus melakukan manipulasi, kita harus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal yang kita nikmati pun tidak seberapa. Bahkan kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada harta yang kita bawa sedikit pun, yang kita bawa hanya amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syahwat yang berikutnya umpamanya yang terkait dengan mulut adalah yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan mengendalikan mulut, yaitu ketika berbicara. Seorang yang mampu mengendalikan mulutnya, yaitu menahan dirinya untuk tidak berbicara yang buruk, berbicara yang kotor, sumpah serapah, berbicara yang tidak perlu. Apalagi seorang yang menjadi panutan, seorang yang menjadi contoh dan teladan bagi umat para pemimpin, maka mereka harus lebih bisa menahan mulutnya. Sebab kalau seorang pemimpin sudah tidak bisa menjaga mulutnya, bagaimana rakyatnya bisa menjadi orang yang beradab?
Bagaimana rakyatnya bisa menjadi manusia yang menahan mulutnya? Seorang pemimpin harus lebih bisa lagi menjaga mulutnya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik katakan, kata Anas bin Malik, aku hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun, bahkan semenjak aku kecil. Kata beliau apa? Kata beliau, tidak sekalipun aku dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahmah. Mahmah dalam bahasa Arab adalah ucapan yang tidak terlalu kasar, tapi itu pun tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghardik seorang sahabat yang pernah hidup bersama beliau dari mulai kecil sampai beliau dewasa. Sehingga apa? Sehingga para sahabatnya melihat apa? Melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladannya, dan mereka harus mencontohkan dalam rangka menjaga mulut, dalam rangka menjaga ucapannya, perkataannya. Karena Rasulullah adalah seorang yang beradab, yang tidak pernah bicara kasar, bicara kotor. Mengapa? Karena beliau tahu akan diteladani oleh umatnya. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara pendidikan yang menjadi nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim, oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya adalah yaitu saum mendidik kita untuk mampu menjaga syahwat kemaluan kita. Mengapa? Sebab banyaknya kerusakan di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, di antaranya adalah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan kemaluannya. Oleh karena itu Islam mengarahkan agar manusia ini bukan mematikan kemaluannya, bukan mematikan syahwatnya. Mengapa? Sebab kalau manusia dimatikan syahwatnya, sama dengan mematikan kehidupannya. Tidak mungkin manusia memiliki generasi dan keturunan kalau manusia dimatikan syahwatnya, sebagaimana diyakini dalam agama yang lain. Islam tidak mengajarkan itu, tapi Islam mengajarkan bahwa salah satu cara agar hidup manusia baik, tentram, tertib, dan juga dia bisa melanjutkan keturunannya adalah apa? Jaga syahwat kemaluannya. Dengan cara apa? Islam membolehkan menikah. Islam membolehkan seseorang untuk menikah dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah, dengan cara yang justru ketika dilakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya. Ketika apa? Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan pahala pada saat dia mendatangi istrinya?" Karena Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, dia mendapatkan pahala dari menggauli istrinya tersebut. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin dia dapat apa? Dapat pahala padahal dia hanya menyalurkan syahwatnya?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau seseorang dia mendatangi bukan istrinya, apakah dia berdosa? Kata sahabat, benar ya Rasulullah, dia berdosa. Kalau dia berdosa mendatangi bukan istrinya, maka dia mendapatkan pahala ketika dia mendatangi istrinya. Dan sampai Islam membolehkan ta'addud. Salah satu hikmah ta'addud kata para ulama adalah ini untuk menunjukkan apa? Bahwa Islam ini adalah agama yang agung, agama yang luhur. Di antaranya apa? Di antaranya Islam tidak ingin syahwat kemaluan ini dibiarkan, yang pada akhirnya malapetaka yang terjadi di tengah-tengah manusia. Hari ini kita saksikan Aid, salah satu contohnya adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan kemaluannya. Penyakit-penyakit kemaluan, lahirnya manusia atau anak-anak yang tidak memiliki bapak, yang tidak jelas bapaknya, yang itu akan menjadi penderitaan bagi anak itu sendiri, adalah salah satunya karena apa? Karena sebab manusia tidak mampu mengendalikan syahwat, ya, syahwatnya, atau apa? Dia tidak menyalurkan syahwatnya tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan penyimpangan yang lain yang hari ini juga meresahkan kita. Apa diantaranya? Apa yang kita sebut hari ini dengan LGBT. Ternyata sudah wabahnya luar biasa. Dan ketika manusia terjun dalam kerusakan ini, maka tunggu kebinasaan masyarakat, kerusakan masyarakat ini di waktu-waktu yang akan datang. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, memberikan jaminan kepada kita. Kata beliau, "Man yadmanu li baina lihyaihi wa baina rijlaihi."
Barang siapa yang mampu menjaga antara kedua jenggotnya, maksudnya adalah mulutnya. Ya. Kemudian apa? Wa baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka Rasulullah katakan admanu lahul jannah, maka aku akan jaminkan bagi orang tersebut surganya. Artinya Rasulullah SAW memberikan jaminan siapapun yang mampu menjaga mulutnya, menjaga kemaluannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan Rasulullah jaminkan baginya surga di akhirat nanti. Mengapa? Karena keselamatan seseorang jangankan di akhirat, di dunia saja salah satunya adalah ditentukan oleh mulutnya dan juga ditentukan oleh kemaluannya. Dan saum Ramadan sekali lagi mengajarkan kepada kita, mendidik kita agar kita bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, tapi yang lebih penting dalam saum tersebut ada value-nya, ada nilai yang harus kita pegang teguh, apa? Yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga mulut kita dari memasukkan makanan yang haram, dari berkata yang kotor, dari berkata yang tidak bermanfaat, dan juga menjaga kemaluan kita. Maka ketika kita mampu menjaga itu, insya Allah surga ada di tangan kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekhilafan, dan mudah-mudahan saum yang kita lakukan ini bukan sekedar saum yang hanya menahan lapar dan haus, tapi benar-benar saum yang mendidik kita menjadi orang-orang yang memelihara dan menjaga syahwat kita. Dan insya Allah dengan penjagaan syahwat yang benar, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia serta akhirat nanti. Demikian, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.